Di bab 4 itu ada skema ini. Instrumen hukum lingkungan dimulai dari perencanaan, di mana di sana ada tentang kelembagaan, rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan ekoregion. Lalu ada pembahasan tentang kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Dan yang keempat, ada tentang baku mutu lingkungan hidup, efluen dan akibat atau ambien. Lalu dokumen lingkungan hidup itu bicara tentang AMDAL dan UKL, UPL. Dan perizinan bicara tentang analisis resiko lingkungan dan perizinan lingkungan. Jadi di bab 4 ini ada 3 bagian. Yang pertama perencanaan terdiri dari 4. Dokumen lingkungan itu 1, namun isinya ada 2, AMDAL dan UKL. Perizinan itu ada 2, analisis risiko lingkungan dan perizinan lingkungan. Ya, kalau saya lihatkan di sini jumlah slide hari ini tuh 32. 32 slide. Itu hanya bicara pada aspek perencanaan. Yang ada 4 itu. Lalu di aspek selanjutnya, bentar. Pak. Ya. Untuk Zoom-nya tuh di-lock, Pak? Belum. Oke, Pak. Lalu untuk lanjutan dari bab 4 di dokumen lingkungan dan perizinan itu bicara tentang AMDAL, UKL, UPL dan perizinan lingkungan ada 29 slide. Ya. Dan informasi di Telegram untuk hari ini itu bab 4 perencanaan dokumen lingkungan hidup dan perizinan, presentasi tugas kelompok, tadi sudah ada nama kelompoknya. Baru lanjut ke semester pertemuan selanjutnya. Review, jadi untuk AMDAL, UKL, UPL dan analisis resiko lingkungan dan perizinan lingkungan itu jadi tugas baca untuk hari ini. Dan minggu depan direview. Jadi pertemuan minggu depan tanggal 15 review. Lalu ada bab 6 untuk minggu depan, yaitu pencegahan dan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, itu di bab 6 materinya. Lalu lanjut lagi tugas kelompok, dan terakhir review UTS, ujian tengah semester untuk pertemuan ke-8. Jadi bab 6 itu untuk minggu depan. Dan yang presentasi kelompok itu ada 6. Kelompok 6, 9, 10, dan 11. Lalu ada 2 kelompok yang sama, 7 dan 14. Ya. Itu agenda kuliah kita, sehingga pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini?
Kelompok 9, raise hand semua. Ada Andini Adi Putri, Rifka Deria Aulia, Nur Nisrina Septiani, dan terakhir Danisa Azura Auliana S. Yang mau presentasi siapa? Saya bantu share screen dan bisa komunikasi ke saya bilang next. Untuk yang presentasi, Pak, kami bagi. Siapa? Untuk yang presentasi kita bagi menjadi 4 orang, Pak. 4 orang, slide-nya nggak banyak kok. Presentasinya 4 orang. Slide-nya cuma 5. Terus siapa satu lagi? Oh, satu ini ya, yang saya bacakan ya. Jadi kan masing orang ada slide-nya. Gitu ya, Andini ya? Betul, Pak. Oke. Sudah tampil ya, Dini ya, dan teman-teman kelompoknya ya? Sudah tampil, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pencemaran laut di pantai Papua Nugini. Ini berarti global ya, karena Papua Nugini itu perbatasan ya. Oleh perusahaan tambang nikel Tiongkok. Oke. Ya, silakan. Ya, saya izin masuk. Suaranya belum terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, oke, silakan. Ya, saya mulai. Kita kembali ke akhir Agustus tahun 2019, di pantai Papua Nugini terjadi pencemaran laut dari tumpahan limbah tambang nikel. Perusahaan tersebut milik pemerintah Tiongkok. Penyebabnya akibat kegagalan perusahaan dalam memperbaiki serangkaian masalah pencemaran laut. Yang menyebabkan pencemaran tersebut terjadi, pertama, sistem penanganan tumpahan limbah yang buruk. Yang kedua, perawatan fasilitas yang tidak memadai. Dan bukan hanya itu, tetapi juga dikarenakan kemampuan operator fasilitas yang tidak mumpuni. Kegagalan inilah yang membuat Laut Bismarck tercemar limbah lumpur beracun dan mengubah warna laut menjadi merah. Dampak pencemaran. Yang pertama, ada ekosistem laut. Pencemaran laut berdampak pada lingkungan, khususnya lingkungan laut, dapat menyebabkan kematian dan kerusakan atas makhluk hidup yang ada di laut, seperti ikan, alga, terumbu karang, mutiara, dan kekayaan laut lainnya. Dalam kasus yang terjadi, pencemaran laut terdampak juga pada Indonesia. Maka Papua Nugini dan Indonesia harus memberi kesigapan penanganan. Transparansi penanggulangan limbah yang tumpah dan perusahaan tambang nikel Tiongkok bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Papua Nugini oleh para penderita pencemaran berupa biaya atau pembersihan rumah, biaya perabotan atau dokter, dan hilangnya atau lenyapnya mata pencarian. Laut yang tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencarian. Para petani akan mengalami kerugian sawah atau tambak ikannya rusak karena zat-zat tercemar. Kegiatan rekreasi seperti berenang, berperahu, memancing ikan menjadi terganggu atau tidak layak untuk berekreasi. Bagi masyarakat modern, rekreasi merupakan suatu kebutuhan penting. Untuk solusi dari pencemaran yaitu ada 2, di mana asas tanggung jawab itu dalam penyelesaian sengketa lingkungan, khususnya pencemaran laut berdasarkan asas tanggung jawab, yaitu ada 2. Pertama, mutlak atau strict liability dan absolute liability, di mana strict liability merupakan tanggung jawab secara langsung dan seketika yang merupakan tanggung jawab yang bersyarat,
dengan pembatasan jumlah ganti ruginya yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pencemaran laut secara langsung ada seketika, sedangkan absolute liability adalah tanggung jawab mutlak atau secara penuh dan lengkap dalam pembayaran ganti rugi. Jadi pada isu di Papua Nugini itu, pelaku pencemaran lingkungan hidup dikenakan prinsip tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan strict liability, sebagaimana prinsip tanggung jawab mutlak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di pasal 8. Selanjutnya, pandangan mahasiswa teknik lingkungan terhadap pencemaran. Yang pertama, perizinan. Perizinan perusahaan harusnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan atau AMDAL yang berlaku. Kedua itu pengelolaan air buangan. Pengelolaan air buangan yang pada dasarnya meliputi metode fisik, kimia, biologi, atau kombinasinya. Ketiga, penanganan B3. Perusahaan industri diwajibkan melaksanakan langkah-langkah pengamanan teknis terhadap B3 yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, pengemasan, dan pengangkutan B3. Yang terakhir itu bisa dengan pengurangan pemakaian zat kimia, pengurangan pemakaian zat-zat kimia, penggantian jenis zat-zat kimia, dan pemanfaatan kembali zat-zat sisa. Terima kasih. Oke, sama-sama untuk kelompok 9 tetap raise hand. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain terkait kasus dari pencemaran laut oleh perusahaan Tiongkok limbah tembaga ya tadi ya. Kalau yang mau ditanyakan silahkan raise hand. Kalau tidak ada saya yang nanya. Sejak aktifnya sosial media di periode perkuliahan kalian ya, kesungkanan untuk bertanya dengan kelompok lain itu sudah banyak meme-nya. Kalau kita buka Instagram gitu kan ya, meme-nya itu, dasar lo cari muka di depan dosen nanyanya susah-susah. Nah itu banyak, awas bikin susah teman, senang ya bikin susah teman, lo ketawa-ketawa dapat nilai, itu ada meme-nya. Terus ada juga yang bilang, lu nanyanya susah banget, lu dendam ya sama gue, kan gitu, ada juga meme-nya gitu. Sehingga zaman sosial media itu dibahas di grup kelas. Dasar si ini apalah pokoknya dibahas terus diguyonin. Sehingga pola itu rasanya di zaman sosial media itu nggak pas lagi. Sehingga si dosen yang harus turun tangan. Tapi karena skema pendidikannya sebenarnya, skema pendidikannya harusnya ada komunikasi antara peserta dan pemateri, dan dosen itu sebagai fasilitator untuk menjembatani jika ada penjelasan yang kurang atau pertanyaan yang kurang tepat, dosen yang sebagai fasilitator atau moderatornya menjembatani itu sebenarnya. Tapi karena dosen tidak ikut di grup kelas kalian, sehingga pasca atau setelah kita diskusi antara mahasiswa dan mahasiswa, nggak tahu komunikasi apa yang terjadi di grup kelas itu, entah saling ngolok atau ada yang emosi atau ada yang marah atau ada yang baper, nggak bisa ditengahin sama dosen, dosennya nggak hadir. Tapi skema itu masih berlaku dan belum dirubah, sehingga saya tawarkan lah, kalau ada yang mau ditanyakan sama kelompok 9 terkait materi tadi, silahkan. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Kira-kira seperti itu. Kalau nggak mau bertanya dan takut ketahuan, ini ada fasilitas chat, itu bisa dipilih kepada siapa, ketik nama saya di situ, kalau nggak salah ada ya. Ketik nama saya di situ, nanti saya bantu tanyakan. Karena saya mau mencari keaktifan mahasiswa dalam hal penyajian materi dari kelompok 9. Saya tunggu 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya, takut dibully di grup kelasnya nanti kalau tanyanya susah. Itu ada fasilitas chat itu kan, ini kan teknologi juga ya. Itu yang kepadanya atau to-nya itu kan kirim ke saya aja. Nanti saya yang bacakan.
2 menit dan saya tunggu. Ya, sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Masih ditunggu yang lain. Siap-siap ya, kelompok 9-nya ada 5. Oh, Wendy Resen. Wendy mau nanya ya, Wendy ya. Oke. Abang kan ini ya, Abang Wendy ya? Oh, kamu tenang, Wen. Gak ada di grup kelas kamu, Wen. Ya, sudah ada 10 yang bertanya untuk kelompok 9. Tolong kelompok 9 siapkan jawabannya. Oke. Sudah ada 11. Pertanyaannya bagus lagi nih, yang ke-11 nih ya. Kamu angkatan berapa nih, Dok? 19, Pak. Berarti NIM awalnya 19 ya? Ya, benar, Pak. Oke, ini yang nanya NIM awalnya 19 ya? Iya, Pak. Iya. Oke, ya sudah habis waktunya, saya tutup. Silakan Wendy Edinata 50. Bertanya ke kelompok 9 ya, Wen. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi untuk kelompok 9 kan untuk perusahaan sendiri tadi kan merupakan perusahaan milik Tiongkok ya? Ya. Milik pemerintah Tiongkok apa milik orang Tiongkoknya? Jadi kalau misalnya milik pemerintah Tiongkok, apakah ada namanya apa ya? Apa, Wen? Apakah ada keterkaitan apa namanya itu deh untuk membantu dalam masalah limbah dari Tiongkok itu sendiri? Terima kasih, itu saja, Pak. Oke. Wen koreksi ya kalau saya salah ya. Jadi pertanyaan Wendy itu ke kelompok 9 ialah, ini kan di Papua Nugini, apakah perusahaan itu punya pemerintah Tiongkok ya yang berada di Papua Nugini? Itu yang pertama. Terus bagaimana mekanismenya ya, Wen ya? Kok itu penanganannya bagaimana dari pemerintah Tiongkok? Silakan, siapa yang bantu jawab? Bentar, Wen, dia masih cari jawabannya, Wen. Kalau di kelas dia enak berkumpul gitu kan, set. Jadi dia bisa diskusi. Kalau ini nggak tahu nih gimana. Apa langsung bikin grup baru, kelompok 9, habis bikin grup terus dibubarin setelah kuliah atau gimana, saya bingung. Karena kalau banyak grup tuh banyak broadcast. Kita kasih waktu dia, Wen, untuk menjawab. Bagaimana kelompok 9? Masih ada 11 pertanyaan menanti di room chat ya, chat room. Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, apakah tadi tuh pertanyaannya, apakah yang dari perusahaan Tiongkok itu mau bertanggung jawab? Jadi, jawabannya itu
kan di dalam kasus yang terjadi ini berdampak juga kepada pantai Indonesia kan dan Papua Nugini. Maka perusahaan tambang nikel Tiongkok juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Papua Nugini dan Indonesia. Yang sudah saya jelaskan tadi dalam asas tanggung jawab penyelesaian sengketa lingkungan tadi dua, yaitu liability dan absolute liability. Jadi pada kasus yang terjadi di Papua Nugini ini dikenakan asas tanggung jawab mutlak atau strict liability, di mana merupakan tanggung jawab secara langsung atau seketika. Kayak gitu, Pak. Oke. Saya mau klarifikasi, ini kapal tanker milik perusahaan Cina yang sedang melintasi zona perairan Papua Nugini dan Indonesia itu, terus dia bocor atau dia tumpahkan, atau perusahaan itu stay atau berada di Papua Nugini, atau hanya lewat saja terus limbahnya tercecer atau bocor. Ya gitu ya, Wendy ya? Bisa kita tanyakan ke sana kan ya? Ya, Pak. Oke, gimana? Izin menanggapi. Ya. Untuk perusahaan Tiongkok tersebut, dia stay nambang nikelnya di situ dan tangkinya bocor. Oke, dan nyebar sampai ke pantai Indonesia ya? Ya benar. Oke. Gimana, Wendy? Ya, Pak. Terjawab ya, tetap ada tanggung jawabnya, berdasarkan Perjanjian Internasional Penanganan Pencemaran Air dan Indonesia menganut ke Undang-Undang 32. Ya gitu ya, Danisa Azura tadi ya. Oke, pertanyaan ke-11 di chatroom. Saya langsung baca yang ke-11 ya. Apakah ada tindakan perusahaan Cina dalam menanggulangi pencemaran laut di Papua Nugini tersebut? Tindakannya ini ya, bukan dari sisi hukumnya. Sekarang ada tindakannya nggak dari kasus itu yang kalian pelajari? Dari NIM 2 angka di awal 19. Singgi ketawa, iya Pak, semua juga 19 Pak. Jangan Singgi, kalau saya sebutin 2 angka terakhirnya nanti dia dibully di grup kelas kan. Nggak mau nanya lagi minggu depan. Tenang, dirimu aman. Yang penting layar ini nggak saya capture screen ya. Biasa tampil ya. Apa tindakan perusahaan Cina tersebut dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi? Biasa kita cari kasus lingkungan, kasus hukum lingkungan itu yang keluar website saat terjadinya pencemaran. Berita yang saat itu aja yang kita ambil, oh jadi. Padahal website terupdate-nya di bawah, ada putusan pengadilannya, ada putusan tindakannya, ada hukumannya. Jadi sudah dapat satu ya udah ini aja. Jadi tidak dikulik lagi lebih dalam. Ini apa putusannya, ini apa putusannya. Itu yang saya lihat di kelompok 7 dan 14. Jadi hanya kasus pencemaran pantai Balikpapan, tapi nggak diikutin kasusnya, nggak dikulik lagi sampai ke putusan pengadilannya. Apa ada tindakan? Nah pasti nggak ada nih, karena dia ngambil satu website itu aja, terus sudah nggak dia kulik lagi sumber bawahnya. Atau saya yang berprasangka salah? Wendy, kamu tuh bukan kelompok 9 kan? Resenmu tuh turunin udah. Ya, gitu Wen. Ada yang bisa jawab? Rifka, Danisa, Andini, dan Nur. Izin menanggapi dari Gimana? Silakan.
dari yang saya baca dari pihak Tiongkok itu anunya itu ganti rugi, Pak. Ganti rugi, terus? Untuk aksinya ganti rugi. Mungkin teman yang lain ada yang mau menambahkan. Mungkin kejadian ya, dari beritanya di situ, kasus pencemaran lingkungan muncul, terus nggak dikulik tuh sampai belakang kasus itu. Nah, ada yang joget lagi di belakangnya. Mau kuliah kali adiknya tuh ya. Nah, muncul lagi dia. Oke, kita skip dulu. Mudah-mudahan bisa dijawab sambil jalan. Oke, tangannya bisa diturunin, pegel itu resennya. Resennya turunin dulu, lanjut ke kelompok ini hutan, ini sudah. Oke, yang kelompok 10 bisa raise hand ya. Untuk yang kelompok 10, anggotanya ada yang terkeluar, Pak, gara-gara jaringan. Yang ada aja. Oh iya, Pak. Cuma 10 bisa raise hand. Cuma 1 kayak, Pak. Iya, ini dari kelompok juga ini. Urbaya gimana, bisa? Ada bisa, Yulianti Pak. Juga. Ada Yulianti. Yulianti siap ya? Insya Allah, Pak. Belum ada progres kayaknya pelapon di rumah itu ya? Belum, masih Pak. iya. Masih istirahat, Pak. Oh, masih istirahat ya, oke. Ya, silakan kelompok 10. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 terdiri dari Mas Purbayakinan, kemudian Mas Muhammad Iqbal Buroka, kemudian saya sendiri dan Mbak Yusi Tirana akan menyampaikan permasalahan lingkungan yaitu pencemaran udara DKI Jakarta. Pencemaran udara Jakarta yaitu suatu kondisi di mana udara tercemar oleh bahan kimia, zat partikel, dan bahan biologis lain yang bisa membahayakan kesehatan dan makhluk hidup serta organismenya. Berdasarkan data indeks kualitas udara air visual, Jakarta menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia pada 25 Juni 2019. Taman Resmi Air Visual mencatat konsentrasi PM 2,5 di udara Jakarta saat ini mencapai 92,4 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut di atas jumlah standar konsentrasi udara menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO yaitu 25 mikro per meter kubik dalam jangka waktu 24 jam. Sumber pencemaran ini terdiri dari 75% adalah dari transportasi darat, kemudian 9% dari pembangkit listrik, kemudian yang 8% yang dengan jumlah yang sama yaitu pembakaran industri dan pembakaran domestik. Dampak pencemaran udara ini sendiri yaitu menyebabkan masalah kesehatan, yaitu PM 2,5 dan PM 10 menyebabkan alergi, infeksi bakteri di paru-paru, kemudian sampai bisa memunculkan kanker, kemudian karbon dioksida sendiri menimbulkan pusing, dalam kadar tinggi bisa membuat pingsan dan meninggal, kemudian
nitrogen akan menimbulkan batuk-batuk, asma. Kemudian H2SO4 menimbulkan kulit gatal-gatal, iritasi mata. Kemudian pemanasan global ini akan meningkatkan suhu di seluruh dunia, meningkatkan permukaan laut, kemudian menyebabkan juga pencairan es di daerah yang lebih dingin. Selanjutnya yaitu hujan asam, dan yang selanjutnya adalah eutrofifikasi, adalah kondisi di mana sejumlah gas nitrogen dalam beberapa polutan kimia berkembang di permukaan laut. Akibatnya muncul ganggang yang berdampak buruk pada spesies ikan, tanaman, dan hewan. Yang dampak pencemaran udara yang selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon, di mana lapisan ozon yang menipis berakibat tembusnya sinar ultraviolet ke bumi dan menyebabkan masalah kulit. Langkah-langkah kecil yang membuat perubahan besar yang bisa kita lakukan diantaranya yaitu menggunakan transportasi publik, kemudian jangan membakar sampah sembarangan, menanam tanaman anti polutan seperti lidah mertua, kemudian pemakaian masker, serta pemerintah sendiri melaksanakan uji emisi kendaraan agar kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh masyarakat tidak menimbulkan pencemaran yang berlebih. Kemudian sebagai mahasiswa teknik lingkungan untuk menjaga atau mencapai kualitas udara dapat dimanfaatkan, agar kualitas udara ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat baku mutu kualitas udara yang diinginkan, maka perlu adanya upaya pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara ini adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan udara. Berdasarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara, di dalam instruksi itu memastikan usia kendaraan angkutan umum tidak lebih dari 10 tahun dan lulus uji emisi. Kemudian perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum. Kemudian memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang beroperasi di wilayah Jakarta pada tahun 2025. Kemudian mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan penghubung ke angkutan umum, misal pada tahun 2020. Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak, khususnya pada cerobong industri aktif, mulai pada tahun 2019. Kemudian mengoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman daya serap polutan tinggi mulai tahun 2019 yang sebagaimana disebutkan di awal tadi, contohnya yaitu seperti lidah mertua. Kemudian serta mendorong adopsi prinsip green building oleh seluruh gedung. Kemudian yang terakhir yaitu merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah, serta fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Mungkin itu Bapak yang bisa kelompok 10 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulianti ya. NIM-nya agak beda sendiri nih Dok, 2019 tadi Dok. Kamu kan nggak kenal Dok, makanya kamu bilang nggak ada di sini Dok. Dua-duanya senior kamu ini Ridho. Bukan Pak, yang Pak, teman saya yang Bu Raka sama Yusi Tirani. Iya, tapi ini kan sudah ada Bu Yulianti sama Bang Purbaya. Saya rasa juga nggak ada yang berani kasih tanggapan atau pertanyaan ya. Tapi kalau ada yang mau kasih tanggapan ke Bang Purdaya dan Bu Yulianti, silahkan bisa di chat Zoom atau langsung resen untuk bertanya. 1 menit lah, 1 menit dari sekarang, silahkan.
Oke, nggak ada yang nanya. Saya coba bertanya kelompok 10. Latar belakang pemilihan tema atau kasus ini mungkin bisa disampaikan. Silakan. Baik Bapak, kami akan mencoba menjawab. Kami mengambil pencemaran udara di Jakarta ini karena Jakarta merupakan salah satu kota besar yang berkontribusi terhadap dunia, dalam artian di sini bahwa aktivitas dunia itu banyak berpusat di Jakarta juga sebagai peran. Di situ banyak sekali warga negara asing juga yang tinggal di Jakarta, entah itu menetap ataupun berkunjung saja. Jadi mereka juga turut merasakan dampak yang terjadi dari pencemaran udara di Jakarta itu sendiri. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ini ada yang menetap juga di sana nih, si Gokma, si Manjuntak 03. Benar ya Gokma ya, udaranya di sana ganjil genap? Saya belum pernah ngerasain ganjil genapnya sih, Pak. Udaranya? Tapi untuk udaranya relatif sih, Pak. Relatif apa nih? Dibilang kotor juga ya, menurut saya masih biasa aja. Tapi kalau dibilang bersih juga terlihat gitu loh Pak, perbedaan kabutnya tentang langit dan di antara langit Jakarta atau misalnya langit Samarinda, langit Bontang itu beda Pak. Oh beda ya. Iya pasti kamu sudah ngerasain udaranya kan. Kalau nggak ngerasain udaranya kamu nggak susah napas sekarang kan. Yang di Jakarta ya. Oke. Makasih Gokma. Terima kasih Bu Yulianti dan Purbaya dari kelompok 10. Terima kasih Pak. Iya, kita lanjut kelompok 11. Silakan raise hand. Purbaya, udah nih Purbaya raise hand-nya. Kelompok 11. Oke. Kelompok 11 ada Nadifa Husnalia, Erlangga Faditya, Salsabila Nur Aulia. Nah, Kiaranya nggak ada nih. Jadi ada 3. Silahkan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kali ini kami anggotanya menurunkan 4 orang seperti yang sudah disebut dengan Pak Bucek tadi. Ada Mbak Nadifa, saya sendiri, Erlangga Faditya, Salsabila Nur Aulia, dan satu anggota kami, Kiara Amorita. Saya sudah menghubungin dari pagi sih. Dan dia juga sudah join Zoom dari pagi dan sepertinya dia sedang berhalangan hadir. Jadi ini Nadifa ini seniornya juga ya? Iya Pak. Angkatan 16 ya? Angkatan 16 Pak. Nadifa yang Mapala itu kan ya? Pak, bukan Mapala. Terus baru ngambil atau gimana? Baru ngambil. Tapi yang aktif di BEM apa? BEM. BEM ya kan ya? Benar ya? Lanjut. Kali ini kami akan mengangkat tentang permasalahan deforestasi. Jadi masalah deforestasi ini sendiri sudah dibahas oleh berbagai lembaga di dunia maupun di nasional, seperti WWF. WWF itu World Fund for Nature, sebuah lembaga yang dulunya namanya World Wildlife Fund, yang tentang pendanaan tentang kehidupan alam liar, tapi sekarang sudah berubah menjadi berfokus ke tentang permasalahan lingkungan. Dia menyebutkan bahwa hutan yang menjadi rumah bagi satwa liar dan habitat satwa langka sekarang tuh hanya 30% lahan dari daratan yang tertutupi. Ini 30% dari lahan daratannya loh ya, bukan 30% daratan bumi. Jadi dari bumi itu kan 30%-nya daratan, jadi 30% dari daratannya itu, 30% dari 30%. Kemudian kita berlanjut ke organisasi World Resource Institute atau institusi sumber daya. Dia menyebutkan Indonesia itu menjadi negara terbesar ke-6 yang menghasilkan emisi karbon dioksida di dunia dengan jumlah 1,98 miliar ton
per tahunnya sebagai hasil dari deforestasi tersebut. Kemudian kita menuju Earth.org, itu sebuah social entrepreneur yang berfokus tentang sosial media, penyebaran informasi mengenai dampak-dampak lingkungan, environmental problems. Dia menyebutkan bahwa pada tahun 2030 itu bumi diperkirakan hanya mempunyai 10% lahan hutan yang tertutup, di mana deforestasi terbesar itu terjadi di Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia sama. Belum Pak, tadi belum selesai. Ya, sama Forest Watch Indonesia. Nah, di sini dia juga organisasi yang sama dengan Earth.org, dia lebih berfokus ke sosialisasi mengenai permasalahan lingkungan. Jadi disebutkan di Indonesia terdapat 3 provinsi utama yang mengalami deforestasi, itu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara sejak tahun 2013 hingga 2016 dengan hilangnya luas lahan hutan sebesar 42 kali luas lapangan bola per jamnya. Next. Nah, dari yang data dilansir oleh Forest Watch Indonesia itu di Sumatera Utara itu luas hutan alamnya yang dari tadinya 1,73 juta hektar berubah menjadi 1,64 juta hektar. Itu di Kalimantan Timur, luas hutan alam itu yang tadinya 6,3 juta hektar luasnya menjadi 5,89 juta hektar. Kemudian di Maluku Utara itu luas hutan alam yang tadinya 1,66 juta hektar jadi 1,51 juta hektar saja. Ini dari tahun 2013 hingga 2016, di mana pada masa tersebut terjadi puncaknya kasus-kasus deforestasi. Nah, deforestasi itu terbesar terjadi dalam konvensi atau dalam pekerjaan seperti pembukaan lahan untuk kelapa sawit itu sekitar 76.000 hektar. Baru HTI, hutan tanam industri, di pembukaan untuk hutan tanam industri sebesar 37.000 hektar. Kemudian untuk pertambangan, pembukaan lahan sebesar 83.300 hektar. Kemudian untuk izin usaha UPHHK, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seperti penggunaan hutan kayu untuk pembuatan kertas itu 83.800 hektar. Sisanya itu sekitar 235.000 hektar berada dalam area tumbang tinggi perizinan. Next. Ya, untuk berdasarkan FWI, Forest Watch Indonesia, penyebab langsung dari deforestasi ini berkaitan dengan konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit ataupun menjadi hutan tanaman industri, terus kegiatan IUPHHK, kemudian pertambangan dan lain-lain. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan kebijakan tingkat nasional, provinsi maupun daerah seperti RT/RW, kemudian rencana kehutanan dan sebagainya. Nah, sebagai contoh kasus, kami ambil kasus deforestasi yang ada di Kalimantan Timur dilakukan oleh PT Fajar Surya Swadaya. Pertama, PT FSS ini perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan pulp, kertas, dan rayon. Kemudian PT FSS ini juga bekerja sama dengan Grup Jarum. Terus yang kedua, salah satu tujuan di pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada perkebunan PT FSS ini ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas di wilayah Kalimantan Timur dan kapasitas 300.000 ton per tahun dalam rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman industri PT FSS tahun 2008 sampai 2017. Kemudian
Wilayah konsesi PT FSS ini terdapat di 7 desa yang berada di 2 kecamatan dan 2 kabupaten berbeda, yaitu Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, dan Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 7 desa tersebut itu Mendikkarya, Munggu, Muara Pias, Muara Toyu, Perkuin, Pinang Jatus, dan Muara Lambakan. Kemudian PT FSS ini sendiri mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman sesuai dengan Kepmenhut nomor 383 KPTS 2 tahun 1997 Junto nomor SK 428 Menhut 2 2012 seluas 61.470 hektar yang perizinan ini memiliki jangka waktu selama 43 tahun dalam kurung 35 tahun ditambah 1 daur tanaman selama 8 tahun. Kemudian dalam rentan waktu 2009 sampai 2016, hutan alam yang berada di dalam konsesi PT FSS ini telah berkurang seluas 17.791 hektar. Deforestasi yang terjadi di dalam area konsesi PT FSS ini sendiri terjadi akibat alih fungsi hutan alam menjadi perkebunan kayu. Dalam peta tersebut itu peta hutan alam di konsesi PT Fajar Surya Swadaya Kalimantan Timur pada tahun 2009 sampai 2016. Nah, yang warnanya hijau itu merupakan hutan alam. Pada tahun 2009 sebelumnya hutan alam tersebut berada di seluas 32.271 hektar. Kemudian di tahun 2013 itu mengalami pengurangan dan menjadi 23.375 hektar. Kemudian di tahun 2016 berkurang lagi menjadi seluas 14.480 hektar. Iya. Siapa yang lanjutin ya? Iya. Tas.
hutan Selanjutnya untuk solusi yang dikeluarkan pemerintah yaitu ada Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca periode 2010 sampai 2020. Nah, di rencana aksi tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2015. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama dalam menangani perubahan iklim. Dan Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% apabila ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Ya, menambahkan tadi untuk solusi yang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini bisa solusi yang untuk pembukaan lahannya, karena pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini dapat menjadi dasar untuk membuat AMDAL. Suara saya terdengar kah? Lanjut, solusi dan pandangan sebagai mahasiswa TL, itu yang pertama inovasi tentang teknologi alternatif. Jadi kenapa tentang inovasi tentang teknologi alternatif? Karena seperti yang kita lihat tadi, kebanyakan pembukaan lahan itu digunakan untuk, terutama seperti kita di Kalimantan, tentunya pertambangan, di mana seperti pertambangan batu bara dan sebagainya. Jadi kita sebagai mahasiswa TL dapat berinovasi untuk mencari teknologi alternatif untuk mengurangi pembukaan lahan tadi itu untuk pencarian energi dari sumber daya alam. Kemudian lanjut. Kemudian kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan menjadi jembatan antara masyarakat terdampak deforestasi agar pemerintah lebih menindak tegas pihak yang melakukan pelanggaran. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya cuma satu, deforestasi itu apa sih? Ya, siapa yang bisa jawab?
Deforestasi. Seperti tema kalian ini. Izin jawab, Pak. Ya. Deforestasi itu pengundulan hutan, Pak, atau pembukaan lahan hutan untuk pemanfaatan. Secara resmi apa ilegal? Secara resmi. Secara ilegal. Yakin. Kalau pengertian saya sih deforestasi itu pembukaan lahan. Oke. Ini pembukaan lahan hutan. Ya, secara resmi apa secara legal? Ya. Di ada konsesi. Kalau di kasus PT Fajar Surya Swadaya ini? Oke, di dalam apa di luar konsesi? Itu Nadira bilang di dalam. Di dalam. Nah, ya kan benar kan? Iya, berarti tidak ilegal dong Erlangga, sudah dapat izin di dalam konsesi. Terus kasusnya di mana? Orangnya berizin di dalam konsesi dapat izin pemerintah, kasusnya di mana? Izin jawab Pak. Jadi kalau saya lihat di Kepmennya, dia itu dapat lahannya itu 61.000 hektar sekitar situ. Tapi untuk di petanya tuh jadi 70-an hektar, Pak. Kemudian di rencana kerja usaha pemanfaatan yang tahun 2018 sampai 2017 itu kapasitasnya 300.000 ton per tahun. Sedangkan untuk yang di pemberitaan media itu kapasitas pabriknya sebesar 1 juta ton per tahun. Oke. Kamu dari tadi ngapain, Iqbal? Enggak, Pak. Kenapa kameranya itu? Dibikin TikTok ya? Enggak, Pak. Ini teman-teman kelompok 11, saya mungkin nebak bahwa kasus ini kalian ngambil dari salah satu website LSM atau swadaya masyarakat ya kan. Artinya kalau kita lihat bahwa PT Fajar itu sudah dapat izin dan sesuai regulasi. Yang perlu kalian ketahui ialah peningkatan kapasitas luasan itu diperkenankan. Mungkin ada dokumen lanjutan peningkatan kapasitas termasuk peningkatan kapasitas produksi. Yang jadi perhatian LSM ialah, atau yang menjadi perhatian sosialnya ialah pengalihfungsian lahan. Jadi Indonesia itu jadi yang terbesar penyumbang karbon monoksidanya tadi ya, Erlangga nyampaikan ya, bukan karena industrinya, tapi karena penebangan hutannya yang mana dia bisa menyerap karbon lebih banyak, tapi dia kurangin, jadi itu dihitung jadi variabel penghitung. Kalau Indonesia terbesar itu dari mana? Industrinya mana emang Indonesia dengan Eropa dan Amerika tuh mana industrinya? Jadi penyumbang karbon dari sisi deforestasi di mana dia punya hutan, harusnya hutan itu yang menyerap polutan, tapi hutannya dikurangi, dialihfungsikan. Nah, ini masuk skema politik ekologi antara sayap kiri dan sayap timur. Antara negara maju dan negara berkembang. Jadi larinya ke politik ekologi. Itu. Jadi maksud saya ingin meluruskan, kalian harus bijak melihat sumber informasinya itu ya. Oke, sudah jam 10.29, giliran saya untuk menyampaikan materi. Alhamdulillah. Jadi udah nih Pak ya, nggak perlu presentasi lagi kelompok 6, 7, dan 14. Pada tepuk tangan dan ketawa. Selamat, kita selamat. Waktunya habis. Itu kan pada senyum semua, nggak tahu nih saya yang senyum ini benar apa enggak itu kelompok 7, 14, dan 6. Tapi wajah senyumnya tampil semua ya. Giliran saya menyampaikan materi, saya buka dulu materinya.
Oke, ini secara singkat saja. Karena waktunya sudah 10.30, sisa 30 menit, tapi materinya kan sudah saya serahkan, bukunya sudah saya serahkan ke kalian. Oke. Oke, udah tampil ya, Dok ya? Tampil, Pak. Oke, ini nggak saya slideshow ya. Biar agak cepat saja, soalnya kalau di slideshow banyak animasinya dia. Ini sudah tadi 5 tahun terakhir, beberapa juga udah ada berapa ya, ada 11 apa 12 tadi, sebentar saya lihat lagi. 14, ada 14 kelompok, 2 yang sama. Lalu seperti saya sampaikan di awal ada instrumen itu alat, tools, hukum, lingkungan nasional di Indonesia. Jadi ada 4 instrumen untuk perencanaan, merencanakan belum melakukan tindakan. Ada 3 dokumen lagi masuk perencanaan yang disebut dengan dokumen lingkungan hidup. Lalu ada 2 yang harus memenuhi izin menurut referensi ini. Tentunya ini nanti pertanyaannya muncul, Pak, ini relevan nggak dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, nanti itu bagian dari hal yang akan kita bahas selanjutnya. Namun saya sampaikan dulu dasarnya. Lingkungan hidup baik dan sehat itu hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 32. Ya. Itu fundamental hak sosial masyarakat untuk mendapatkan hal tersebut. Ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pasal 28H. Dari amanat undang-undang tersebut, Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 32 tersebut, maka pemerintah wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tindakan, pembuatan peraturan, melakukan kerjasama atau kontrak, melakukan tindakan nyata, membentuk peraturan bersama, menetapkan keputusan, dan melakukan pengawasan. Jadi karena penyelenggara negara ialah pemerintah, penyelenggara negara adalah pemerintah, maka pemerintah atas dasar Undang-Undang 45 yang diamanatkan untuk menciptakan lingkungan sehat dan baik, maka ada 6 tindakan yang dilakukan. 1 hingga 6 ini untuk menjaga kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Ada wewenang, substansi, dan prosedur. Jadi masing-masing wewenangnya diserahkan ke provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi ada turunannya. Jadi untuk level nasional, untuk provinsi, untuk kabupaten, untuk kota, dan kota. Jadi kelembaganya itu berturun dan berjenjang. Lalu masing-masing daerah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang isinya memuat tentang inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Jadi, salah satu tugas Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan amanat Undang-Undang 45 untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, yaitu membuat rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan wewenangnya bisa dilakukan oleh dengan pemerintah provinsi untuk RPPLH Provinsi Kaltim. Bisa dilakukan pemerintah kabupaten untuk RPPLH lingkup kabupaten dan kota. Yang isinya berisi tentang 5 hal. Inventarisasi, mendata. Evaluasi, melihat apa yang didata. Melakukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melakukan pengelolaan dan pemantauan. Jadi RPPLH ini masing-masing wewenang ada. Kabupaten, kota, maupun provinsi. Apa saja isinya bisa dilihat di slide ini, bisa juga dilihat di buku tersebut. Itu harus sinergis dengan RPJM, Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang untuk satu wilayah. Kalau dia lingkup nasional berarti RPJM nasional, untuk provinsi ya provinsi, untuk kabupaten ya kabupaten. Untuk penentuan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini singkatnya di sini, tapi kalian bisa baca bukunya, dan materi ini dan yang ada di buku bagian dari kisi-kisi ujian tengah semester. Tahapan inventarisasi apa saja? Jadi 5 tahapan tadi diuraikan lagi secara jelas di buku tersebut maupun di slide ini, dan dasar-dasar peraturannya apa. Lalu yang kedua yaitu KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini dilimpahkan juga ke pemerintah kabupaten kota sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup.
KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis ya. Apa saja isinya juga ada di sana. Apakah KLHS dan AMDAL mempunyai kaitan? Jawabannya iya. Penjelasannya apa, Pak? Tolong dibaca di sana. Saya tugaskan. Kalau minta tolong tuh bisa ditolong, bisa enggak. Kan tolong dong itu. Aduh maaf Pak, saya enggak bisa. Kalau tugaskan harus ya. Saya tugaskan kalian untuk baca bab 4 dan bab 6. Turunlah KLHS dalam bentuk regulasi. Lalu yang kedua ada baku mutu lingkungan hidup. Nilai ambang batas yang diterima atau diizinkan untuk dilepas ke lingkungan. Ini masing-masing kegiatan ada baku mutunya. Salah satu di pengolahan limbah kita bicara tentang baku mutu. Untuk penetapan carrying capacity, daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tenggang lingkungan. Baku mutu lingkungan berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Jadi kalau ada limbah dibuang, sudah di atas baku mutu, itu kita bisa bilang pencemaran. Tapi kalau ada limbah dibuang, masih sesuai dengan baku mutu limbah dan badan air, bukan pencemaran. Nah, teknik lingkungan harus paham itu, karena berfungsi menentukan terjadinya pencemaran. Ada baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, dan sebagainya. Dibedakan menjadi dua, effluent standar dan stream effluent, stream standar. Ini kalian harus baca di sana. Ini ada penjelasannya di sini, sanksinya, ketentuan baku mutu. Terus ada regulasi tentang baku mutu air limbah, baku mutu air laut, dan baku mutu udara, dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Semua ada turunannya sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ya, ini. Lalu tugas bacanya lanjut seluruh bab 4 dan dilanjutkan dengan bab 4 subbab 45, 46 dan 47. Untuk materi minggu depan. Ya. Jadi kan sudah ada bukunya di 6 minggu yang lalu sudah saya share bahkan sebelum mulai kuliah. Ya. Nadira nggak usah ikut wallpaper saya goyang-goyang juga ya. Santai aja. Oke. Sebagai manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran, sudah seharusnya melakukan hal-hal yang dapat mencegah pencemaran dan meminimalisir yang telah terjadi. Jadi ada dua nih tugasnya kita nih, mencegah pencemaran dan meminimalkan yang sudah terjadi. Salah satu bentuknya dengan perencanaan. Jadi instrumen merencanakan adalah salah satu instrumen untuk memulihkan atau meminimalkan yang ada dan mencegah yang akan terjadi. Adanya dokumen lingkungan tadi dalam menunjang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi lingkungan itu tidak hanya yang baik atau sesuai dengan baku mutu, tapi sehat. Nah, sehatnya ini bukan masuk di teknik lingkungan, sehatnya masuk di Kesmas, kesehatan masyarakat, bagi masyarakat. Dah, selesai. Jadi ini tugas bacanya, baca bab 4 seluruhnya dan bab 6 untuk minggu depan. 8 menit saja ternyata slide 32 slide ini. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Saya cek dulu di Mols. Mols itu yang tidak mengisi minggu lalu ya, Ridho ya, sudah saya upload yang tidak ada nilainya, Dok ya. Ya, Pak. Sudah ada di grup Telegram ya, batas waktunya habis. Saya buka dulu. Oke. Lalu, oke. Lalu untuk minggu depan, Dok, udah tampil, Dok? Tampil, Pak. Ya. Ini tampil semester 4, 15 Maret, itu review tugas baca, AMDAL, UKL-UPL, dan analisis resiko lingkungan. Nanti kita review minggu depan. Ini tolong disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, AMDAL, UKL-UPL itu berubah sekarang skemanya setelah keluar Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, reviewnya dalam bentuk apa nih Pak? Ya kita diskusi aja via Zoom. Tujuan saya hanya ingin melihat respon mahasiswa di mata kuliah ini yang aktif
mengerjakan tugas baca atau melakukan tugas baca untuk diskusi. Intinya sih itu aja. Ya. Terus ada mahasiswa yang bilang ini, udah gampang ini, paling si A sudah itu yang paling rajin, pasti dia udah ngerjain, ya, biar dia aja yang diskusi sama Pak Bucek, saya dengarin aja. Ada juga yang berpikiran seperti itu, ya kan. Nah, buat yang punya minat membaca dan ingin berdiskusi, silahkan. Tapi saya tugaskan semua. Nah, kalau tugas, berarti ada bobotnya kan, yang harus saya nilai yang mana sih yang tugas membaca dan tidak membaca. Jadi tidak dalam bentuk tulisan. Tapi kalau tiba-tiba saya suka kaget-kaget, saya bikin tugas di mall sini, tiba-tiba ada, terus batas waktunya cuma 20 menit. Nah, itu bisa juga mungkin, ya, bisa juga mungkin terjadi sebagai bahan untuk mencari nilai. Terus yang udah jawab, tidak perlu ngisi tugas yang 20 menit tersebut. Seperti beberapa minggu lalu kan juga terjadi seperti itu. Ya. Jadi ini tugas baca. Yang kedua, bab 6, pencegahan dan pencemaran lingkungan, itu bagian dari materi minggu depan. Ini cukup banyak nih ya. Dari halaman 262 sampai 200 halaman ya, banyak juga ya. Dicicil lah. Sehari 10 cukuplah sampai minggu depan. Lalu yang ketiga, presentasi tugas kelompok. Lanjut, ada kelompok 6. Dok, tolong diingatkan ya, Dok. Yang belum kelompok 6, 7, dan 14 ya. Oke, karena saya milih yang itu aja, Dok. Kalau yang lain sudah umum. Oke, lalu ada diskusi singkat tentang ujian tengah semester untuk minggu ke depannya lagi atau minggu ke-8. Ini nanti di pos ini nanti tanggal 15 jam 9.20. Oke. Pak, tadi itu 6, 7, 14 loh, Pak. Babnya, Dok. Lain-lain, Pak. Kelompok. Apanya? Oh, kelompoknya 6, 7, dan 14. Oh. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kalau sudah Bapaknya ngomong gitu, jangan ada yang sok-sok nanya. Ya, Bapaknya sudah mau akhirin itu. Tapi hak kalian masih ada 15 menit. Sangat kuliah sampai jam 11. Bapak jangan korupsi waktu, Pak. Bapak itu kerja itu sampai jam 11. Biasanya ada yang gitu, biasanya. Tapi kalau kita sepakat, kalian merasa dirugikan nggak dengan waktu 15 menit kalau diakhiri lebih awal? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Enggak ada, Pak. Oke, Pak. Gitu. Sekali lagi saya nanya, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kan masih ada waktu 15 menit. Daripada saya korupsi waktu, lebih baik saya manfaatkan. Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, ya dijawab. Perwakilan kayaknya nggak ada, Pak, ditanyakan, Pak. Kita akhiri aja kuliahnya berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, itu bagus juga. Ya, silakan. Saya hitung sampai 3. 3, 2. Bapak. Ya, silakan. Mau nanggapin jawabannya soal yang tadi, Pak. Sudah dapat jawabannya. Oke, silakan. Nur Nisrina. Ini kalau nggak salah dipanggil Singgi. Iin, silakan Iin. Benar ya Singgi ya? Benar, Pak. Ya, silakan Iin. Jadi tadi tuh Tiongkok itu kan ganti rugi. Ganti ruginya itu biayanya tidak ada yang kurang dari 100 juta US dollar. Terus Tiongkok juga melakukan upaya dengan dilakukan penanggulangan dan pemulihan mutu laut dan kerusakan yang terjadi. Terus Rifkah mau nambahin, Pak. Oke, silakan Rifkah. Jadi perusahaan di Tiongkok itu udah mengevakuasi warganya untuk menjauh dari laut dan tidak memancing ikan dari laut yang tercemar tersebut, Pak, sebagai tindakannya. Oke, itu setelah dikulik ya kasusnya ya, Iin sama Rifkah ya? Karena nggak baca website pertama aja kan? Atau gimana? Kalau dua-duanya diam menunggu, kamu yang jawab, kamu yang jawab, gak ada yang jawab dong.
Iya, Pak, tadi habis baca. Iya, oke. Jadi memang kita harus cari ya. Oke, makasih. Ternyata selama kuliah tadi mereka tidak fokus mengikuti kuliah saya, tapi mereka fokus mencari jawaban apa yang harus saya jawab dan tergambar ya. Mudah-mudahan bisa multitasking, sekalian fokus kuliah, mendengarkan kelompok yang lain dan tugas-tugas yang lain sambil cari jawaban ya. Mudah-mudahan bisa karena sekarang trennya multitasking. Masih ada 15 menit. Mau saya manfaatkan dengan baik dan bijak atau kita akhiri kuliahnya atau ada yang mau ditanyakan? Ada 3 pilihan. Saya hitung mundur lagi. 3, 2. Gimana, Dok? Mana baiknya coba? Yang mana baiknya? Ya, oke, kita akhirin aja ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya, kalau sepakat tolong resennya. Enggak usah resen. Oke. Oke, sudah cukup kuliah hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya. Terus siap-siap buat nanti siang. Apa yang kita sampaikan siang ini kita praktekkan nanti siang ya. Terkait, wah jangan-jangan ada tugas nih atau kuis dadakan, batas waktunya. Kan Pak Bucek sudah ngasih tugas baca minggu lalu, sudah kasih link jurnalnya, ada link jurnal tambahan. Baca apa enggak? Baca apa enggak? Ya kan? Ada nilainya kan? Wah, ada Pak. Ya siap-siap aja nanti siang ya. Karena nanti siang itu jam 1 kuliahnya, ya baiknya makan, terus kalau sudah juhur, sholat juhur, dan batas waktunya mepet sekali untuk ke asar. Oke. Oke, di copy sampai sini. Coba. Oke. Sawaliyah. Pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Lestari. Oke, terima kasih Sawalia, terima kasih Ridho, terima kasih semua. Terima kasih Bu, udah ikut kuliahnya Bu. Oke. Dah, selesai. Tinggalin Zoom-nya, jangan banyakkan kuota, dihemat-hemat kuotanya, dihemat-hemat wifi-nya.